Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh merasakan satu hari lagi di mana Tuhan memberikan kita anugerah-anugerah yang ajaib. Dan sebelum kita mengawali hari ini, mari bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 49, Kidung Jemaat 49, bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 49, bait pertama dan yang kedua. Kita mulai tanpa intro. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang dipegang oleh Tuhan. Dan sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Bilangan 17. Bilangan 17. Ayat 1 sampai 13. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13 akan menjadi bahasan kita bersama-sama. Bilangan 17 1 sampai 13, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka.
12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dan keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang sedurhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya perempuan tuh lebih suka bunga hidup atau bunga plastik? Kelebihannya bunga hidup itu segar, harum, kemudian lebih cerah warnanya, menarik. Tapi dia hidupnya nggak lama, seminggu 2 minggu udah layu. Bunga plastik, dia mungkin nggak segar, warnanya juga nggak sebagus bunga asli, tapi dia abadi, bisa untuk seterusnya. Itu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang indah itu akan ada waktunya dan masanya. Kita tahu bahwa termasuk dalam bacaan kita, tongkat yang diberikan kepada setiap kepala suku adalah kayu yang sudah mati. Tetapi berbeda dengan tongkat Harun. Ketika semua dapat tongkat yang sama, pada waktu Tuhan mengumpulkan 12 tongkat dari setiap suku dan menuliskan nama masing-masing, dan khususnya di orang Lewi, nama Harun ditaruh di sana. Apa yang terjadi keesokan harinya? Tongkat Harun, tongkatnya mewakili suku Lewi bertunas. Tongkat itu mengeluarkan kuntum berbunga, bahkan menghasilkan buah badam. Nah, Bapak Saudara, di tangan Tuhan, tongkat yang terbuat dari kayu yang sudah mati itu seolah-olah hidup dan mengeluarkan buah dalam semalam. Dan tongkat Harun yang berbunga dan berbuah menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan mati. Kalau tadi soal bunga plastik dan bunga hidup, semua makhluk hidup termasuk manusia akan ada waktunya mati. Tapi Tuhan bertahta atas yang hidup dan yang mati. Tuhan sanggup memunculkan tunas yang baru, bukan hanya bagi tongkat Harun, tetapi juga bagi kita semua. Dalam hidup kita, kadang-kadang pengharapan kita mati. Kadang-kadang apa yang jadi kerinduan kita tidak tercapai. Tapi ingatlah, kalau memang harapan dan cita-cita kita adalah harapan dan cita-cita yang baik, dan bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi juga kebaikan banyak orang, maka Tuhan bisa memberikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Ketika terpuruk, ketika sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa memunculkan pengharapan. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita minta sama Tuhan menguatkan kita, serahkan diri kita kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Karena kadang yang hampa bukan hidup tanpa mujizat, tapi kadang-kadang yang lebih hampa dan mati adalah hati kita. Ketika kita sudah tidak setia kepada firman-Nya, ketika firman itu cuma berlalu begitu saja, kita baca, rajin saat teduh, tapi berlalu begitu saja. Sehingga biarlah hari ini kita mau menjadi seperti tongkat Harun. Mungkin saat ini tongkatnya terbuat dari kayu mati, mungkin harapan kita pupus, tapi percayalah Tuhan bisa melampaui hal-hal yang mustahil. Dalam pekerjaan kita, Tuhan bisa berikan anugerah Tuhan walaupun kayaknya ekonomi sulit. Dalam keluarga kita rasanya, waduh susah banget menghadapi anggota keluarga, tapi Tuhan akan menolong. Dalam pelayanan kita seringkali kita ngerasa, Tuhan ini gimana, kok mentok, kok sulit. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga biarlah hari ini kita mengandalkan Tuhan dan anugerah-anugerahnya. Percayalah pada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari Tuhan yang pegang kami, sehingga biarlah sekalipun kami tidak tahu apa hari esok, tapi biarlah langkah kami tegap. Mampukan kami berjalan dalam keberanian, dan kami percaya sama seperti tongkat Harun yang bisa berbunga, ketika Tuhan sudah pilih kami menjadi hamba-Mu, maka hal-hal yang mustahil bisa menjadi nyata. Hal-hal yang tidak mungkin bisa penuh dengan pengharapan. Kami serahkan hidup kami hari ini, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.